Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Di bawah banyak tatapan terkejut, tombak tulang di tangan Lindong langsung tersentak. Itu menghancurkan kepala binatang iblis. Darah segera menyembur keluar, tampaknya menutupi langit sebelum kilatan cahaya ditembakkan sebelum mendarat dengan mantap di tangan Lindong. Apa yang mendarat di tangan Lindong adalah kristal iblis ukuran kepalan tangan merah. Cahaya merah mengalir di dalam kristal iblis sementara gelombang nirvana ki yang kuat menyebar keluar. Tingkat kekayaannya bahkan menyebabkan Lindong sedikit tergerak. Dibandingkan dengan sebelumnya, ketika Lindong telah membunuh binatang iblis tahap manifestasi puncak, ki nirvana yang terkandung dalam kristal iblis ini praktis pada tingkat yang berbeda. Jika dia bisa mendapatkan beberapa lagi, dia seharusnya bisa dengan cepat mencapai tahap puncak manifestasi. Barang yang bagus. Ucap Lindong, ada jejak kegembiraan melintas di matanya. Tangannya mengencang saat kekuatan Yuan Power menyembur keluar. Itu langsung melahap nirvana ki di dalam kristal iblis. Saat aliran nirvana ki mengalir di nadinya, Lindong segera merasakan sensasi terbakar di tubuhnya. Sementara itu kelelahan dari pertempuran besar sebelumnya itu menghilang tanpa jejak. Dan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya semakin kuat. Hanya kristal setengah langkah menuju nirvana binatang iblis ini, setara dengan beberapa ratus pil nirvana. Setelah membunuh binatang iblis, sosok Lindong bergerak kembali ke camp di bawah pengawasan beberapa tatapan hormat untuk sekali lagi mempertahankan wilayah selatan. Memastikan banyak binatang iblis akan kesulitan untuk mendapatkan bahkan 1 inci pun. Pada saat ini gangguan karena pembunuhan Lindong terhadap binatang iblis setengah langkah menuju nirvana tidaklah kecil. Beberapa camp di sekitarnya juga merasakannya. Dan beberapa orang agak terkejut dengan pemandangan ini. Bagaimanapun bahkan praktisi panggung nirvana setengah langkah di pihak mereka masih terjebak dalam pertempuran dengan binatang iblis. Sementara Lindong telah memimpin dan membunuh binatang iblis dengan kekuatan tahap manifestasi tingkat lanjut. Prestasi ini membuktikan bahwa dia tidak hanya sedikit lebih baik dari mereka. Dia hanya mengandalkan kekuatan harta karun jiwanya atau yang lain. Bagaimana mungkin dia bisa membunuh binatang iblis nirvana setengah langkah dengan kekuatan seperti itu? Pada saat ini di camp di sisi utara, sesosok dengan dingin menyaksikan Lindong yang kembali sambil mendengus dingin. Orang ini adalah Jinmu. Harta jiwa di tangan orang itu cukup kuat. Aku percaya bahwa itu dapat dianggap sebagai tingkat atas di antara harta karun jiwa duniawi. Berdiri di samping pria itu, Haisa yang berjubah biru tersenyum sambil berkata. Dia dengan sinis menatap Lindong, sementara keserakahan mengalir di matanya. Ini adalah kesempatan yang cukup bagus. Ucap Jinmu, ada kilatan ganas melintas di matanya saat dia mengamati sekelilingnya. Mereka memiliki barisan yang cukup kuat dengan 5 praktisi setengah langkah ke panggung nirvana. Ditambah praktisi kuat lainnya juga. Oleh karena itu, mereka hampir tidak terancam oleh gerombolan iblis ini. Di luar perkemahan mereka, ada 5 setengah langkah ke tahap nirvana binatang iblis. Namun 5 binatang iblis ini ditahan oleh orang-orang mereka dari 5 kerajaan dan tidak bisa menginjakkan kaki ke camp mereka. Haisa, apakah masih ada cara untuk memikat 5 binatang iblis tahap setengah langkah menuju nirvana ke pihak mereka? Lindong bekerja dengan baik bukan? Kalau begitu, kenapa kita tidak mengirimkan beberapa monster lagi kepadanya? Ucap Jinmu, ada senyum jahat muncul di wajahnya. Sementara matanya berkilat dengan sinis. Ketika dia mendengar kata-kata ini, Haisa dengan lembut mengerutkan alisnya sebelum dia dengan tenang berkata, Aku punya cara. Namun, ucap Haisa tidak melanjutkan kata-katanya. Selama kita bisa menghabisi anak itu, aku akan membiarkanmu mempelajari gajah langit suci milik kekaisaran cahaya suciku. Bagaimana? Ketika dia melihat situasi ini,
Jinmu dengan lembut tersenyum seolah-olah dia tahu apa yang dipikirkan Haisa. Aku juga cukup tertarik dengan harta karun jiwa anak itu. Ucap Haisa tersenyum lembut. Tidak masalah. Itu semua milikmu. Ucap Jinmu dengan tenang. Kalau begitu, serahkan padaku. Membunuh 1,5 langkah ke tahap nirvana binatang iblis sudah menjadi batasnya. Namun untuk berurusan dengan 5, hahaha, itu tidak mungkin. Pada saat ini Haisa tertawa aneh. Sebelum sosoknya segera melintas dan langsung melompat keluar dari perkemahan. Ketika dia berada di udara, dia melambaikan lengan bajunya saat kepulan besar debu putih mulai muncul. Itu menyelimuti 5,5 langkah menuju tahap nirvana binatang iblis. Tidak ada yang tahu apa debu putih yang muncul dari lengan baju Haisa. Namun begitu menyentuh 1/2 langkah ke tahap nirvana binatang iblis, mata mereka berubah menjadi merah darah. Sebelum mereka tiba-tiba berbalik dan menyerang Haisa secara maniak. Debu iblis jiwaku dicadangkan untuk binatang iblis tahap nirvana. Namun saat ini aku akan membiarkan anak itu mengalami kehebatannya terlebih dahulu. Ketika dia melihat binatang iblis 1/2 langkah ke panggung nirvana menyerbu ke arahnya, Haisa tertawa dengan bangga. Segera dia merasa sedikit sakit hati. Sangat sulit untuk membuat debu jiwa iblis dan itu adalah barang khusus dari kekaisaran Hailing mereka. Karena itu bahkan dia memiliki persediaan terbatas. Pada saat ini mata 5 binatang iblis berwarna merah darah saat mereka menyerang ke arahnya. Sosok Haisa bergerak saat tubuhnya beralih keluar. Namun targetnya adalah perkemahan Lindong. Ketika 5,5 langkah ke tahap nirvana binatang iblis melakukan perjalanan bersama, itu secara alami menyebabkan keributan. Karena itu beberapa orang segera menoleh untuk melihat. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka pertama kali tercengang. Sebelum mereka dengan erat merajut alis mereka. Semua orang di sini tidak bodoh. Dan mereka hanya melihat sekilas sebelum mereka menyadari bahwa Haisa memiliki niat jahat. Bajingan, Haisa, apa yang kau lakukan? Pada saat yang sama ketika Motei dan yang lainnya menyadari apa yang terjadi, ekspresi mereka berubah drastis sebelum mereka berteriak. Hahaha, ada terlalu banyak tekanan di pihak kami. Karena Lindong bekerja dengan sangat baik, mengapa kalian tidak membantu kami meringankan beban? Ucap Haisa tertawa terbahak-bahak sebelum dia menunjuk jarinya. Segera bola putih ditembakkan ke perkemahan Lindong. Sebelum langsung meletus mengeluarkan bau aneh. Ketika bau itu muncul, 5,5 langkah ke tahap nirvana binatang iblis yang mengejar Haisa langsung mengubah target mereka. Di bawah tatapan bingung yang tak terhitung jumlahnya, mata merah darah mereka beralih ke perkemahan Lindong saat mereka menyerbu ke arahnya. Haisa, kau dasar bajingan. Ketika dia melihat pemandangan ini, Motei sangat marah saat raungannya yang keras bergema ke kejauhan. Meskipun perkemahan di sekitarnya tidak senang dengan tindakan Haisa, mereka hanya punya sedikit waktu untuk merawat orang lain. Karena itu mereka hanya bisa menggelengkan kepala mereka dengan simpati. Hahaha, Motei, mari kita bicara lagi setelah kau menangkis 5,5 langkah ke tahap nirvana binatang iblis. Ucap Haisa tertawa sebelum dia menatap Lindong dengan muram dan berkata lagi. Lindong, bukankah kau sangat mampu? Ayo tunjukkan kehebatanmu lagi. Mari kita lihat apakah kau bisa membantai 5,5 langkah ke tahap nirvana binatang iblis. Saat dia berbicara, Haisa dengan cepat mundur sementara ekspresi sombong muncul di matanya. Di perkemahan, ketika Moling dan yang lainnya melihat 5 binatang iblis 1/2 langkah menuju nirvana, ekspresi mereka berubah drastis. Mereka semua sangat menyadari bahwa berdasarkan kekuatan mereka saat ini, mustahil bagi mereka untuk bertahan melawan serangan seperti itu. Pada saat ini perkemahan langsung menjadi panik. Wajah semua orang seputih lilin sementara keputusasaan memenuhi wajah mereka. Wajah semua orang seputih lilin sementara keputusasaan memenuhi wajah mereka. Lindong menatap muram pada Haisa yang mundur itu. Dia tahu bahwa ini pasti ide Jinmu. Orang itu benar-benar bajingan yang licik dan gigih. Moling, jaga perkemahan. Aku akan memancing 5 binatang iblis ini. Ucap Lindong dengan mata berkilauan.
Segera dia melambaikan lengan bajunya sebelum Little Flame berlari keluar dan berubah menjadi mode pertempuran. Itu terlihat sangat mengesankan. Api kecil tetap di sini juga. Lindong sangat mengeram. Tanpa basa-basi lagi, dia meraih keluar dan langsung menyedot bola putih yang dilemparkan oleh Haisa ke tangannya. Bola putih itu terus-menerus mengeluarkan bau yang mengganggu binatang iblis. Saat ini itu jelas telah menyebar dan menyelimuti seluruh perkemahan mereka. Setelah dia mencengkram bola putih, tanpa ragu-ragu sosok Lindong bergerak. Di bawah tatapan bingung Motai dan yang lainnya, dia berlari keluar dari perkemahan dan menuju ke belakang. Pada saat yang sama, 5,5 langkah menuju tahap nirvana, binatang iblis ternyata sangat sensitif terhadap baunya. Mata merah darah mereka terkunci ke tubuh Lindong karena mereka semua mengejarnya. Di dalam perkemahan dan sekitarnya, beberapa orang menatap pemandangan ini. Ketika mereka melihat bahwa Lindong benar-benar mengajukan diri untuk memikat 5,5 langkah ke tahap nirvana binatang iblis sendirian, keterkejutan memenuhi mata mereka. Semua orang tahu bahwa sangat sulit bagi siapapun untuk bertahan hidup dalam pertarungan seperti itu. Belum lagi gerombolan iblis yang luar biasa yang juga ada di sekitar. Oleh karena itu, kebanyakan orang berasumsi bahwa Lindong akan pergi ke sana untuk mati. Saudara Lindong, jangan khawatir. Jika sesuatu terjadi padamu, aku akan memastikan Jinmu dan Haisa bergabung denganmu di neraka. Ucap Motai, tubuhnya dengan lembut bergetar saat dia menatap sosok yang menghilang jauh ke dalam gerombolan iblis. Sementara ekspresinya berubah sangat jelek. Tindakan Lindong menyebabkan bahkan hatinya bergidik. Saat ini ekspresi Tang Xuan dan Liu Xuan sangat suram. Saat mereka melirik ke arah Jinmu, kebencian yang mendalam memenuhi mata mereka. Orang-orang yang bisa datang ke medan perang kuno bukanlah penurut. Karena itu tindakan Jinmu hari ini pasti membuat mereka sangat marah. Pemandangan yang sangat menyentuh. Di kejauhan, Jinmu tertawa terbahak-bahak ketika dia melihat pemandangan ini sambil berkomentar. Aku khawatir kau bahkan tidak akan menemukan mayat orang itu. Anak nakal yang tidak tahu apa-apa. Dia pikir dia siapa? Seorang praktisi panggung nirvana. Haisa tertawa sinis, Lindong jelas menggali kuburannya sendiri. Sayang sekali harta karun jiwa dan seni bela dirinya akan menghilang. Itu semua sia-sia baginya. Pada saat ini Jinmu meregangkan punggungnya. Sementara matanya melirik ke arah di mana Lindong menghilang. Sebelum dia bergumam pada dirinya sendiri. Kau masih terlalu muda untuk bertarung denganku. Sayang sekali, kau tidak akan pernah memiliki kesempatan itu. Pada saat ini di tengah gerombolan iblis berwarna merah darah itu, sebuah sosok melintas dengan keras. Sebelum angin kejutan yang ganas langsung menerbangkan semua binatang iblis yang menghalangi jalannya. Sementara itu ketika tubuhnya bergerak, dia terus-menerus berbalik untuk melihat ke belakang. Sosok itu secara alami adalah Lindong, yang secara sukarela memikat 5 binatang iblis tahap setengah langkah menuju nirvana. Saat ini dia akhirnya meninggalkan arena pertempuran. Namun kemanapun dia menoleh untuk melihat, dia masih melihat binatang iblis yang tidak ada habisnya. Oleh karena itu orang hanya bisa membayangkan betapa menakutkannya gerombolan iblis ini. 5,5 langkah menuju tahap nirvana binatang iblis. Ini adalah tangkapan yang cukup bagus. Ucap Lindong, matanya beralih untuk melirik 5 binatang iblis tahap setengah langkah menuju nirvana yang mendekatinya. Namun kata-kata yang dia gumamkan dengan lembut sudah cukup untuk mengejutkan beberapa orang sampai mati. Lagi pula, bahkan praktisi tahap setengah langkah ke nirvana akan mati jika dia dikejar oleh 5 binatang iblis yang kuat itu. Tentu saja ada alasan mengapa Lindong penuh percaya diri. Saat ini dia bisa mengandalkan boneka jiwa darahnya yang telah berhasil dia taklukkan. Dia bukan orang yang mengambil resiko aneh. Dan alasan mengapa dia menawarkan diri untuk memikat 5 binatang iblis tahap setengah langkah ke nirvana adalah karena dia ingin menghancurkan pengepungan. Dan juga karena dia ingin mendapatkan kristal iblis di dalam 5 binatang iblis ini. Pada saat ini Lindong berada pada tahap manifestasi lanjutan. Namun setelah pelatihan selama beberapa hari terakhir ini, dia juga meningkat.
Oleh karena itu kristal iblis yang diisi dengan Nirvana Key itulah yang dia butuhkan sekarang. Karena Jinmu dan yang lainnya mengirimkan hadiah yang begitu mewah ke depan pintunya, tidak ada alasan baginya untuk menolaknya. Saat pikiran ini melintas di benak Lindong, geraman yang dipenuhi dengan bau darah tiba-tiba bergema di belakangnya. Setelah itu sosoknya melintas sebelum dia langsung menghindari cairan lengket dan korosif. Kemudian tubuhnya melayang di udara sementara dia menatap 5 binatang iblis tengah langkah menuju Nirvana yang marah. Saat mereka mengejarnya, gerombolan iblis di sekitarnya tanpa sadar telah bubar dan menciptakan lingkaran kosong di sekelilingnya. Lindong melirik ke 5 binatang iblis itu. Sebelum dia melihat sekilas di belakangnya, ini cukup jauh dari medan perang dan dia tidak lagi melihat orang ini. Ini adalah jenis lingkungan yang dibutuhkan oleh Lindong. Boneka jiwa darah adalah senjata mematikan di gudang senjatanya. Namun dia tidak ingin mengungkapkan keberadaannya di depan orang banyak. Oleh karena itu dia memilih untuk tidak segera memanggilnya ketika Haisa memancing binatang iblis ke perkemahannya. Sebagai gantinya, dia memutuskan untuk menghabiskan banyak usaha untuk memikat binatang iblis itu jauh-jauh. Aku ingin tahu seberapa kuat boneka jiwa darah itu, ucap Lindong. Pada saat ini matanya terbakar habis-habisan. Segera dengan jentikan tangannya, kilatan merah keluar dari dalam telapak tangannya, sebelum segera berubah menjadi sosok merah menyala. Saat ini boneka jiwa darah tidak lagi dipenuhi dengan aura pembunuhan yang kuat dan mengejutkan. Pada saat yang sama, tubuhnya yang berwarna merah darah yang membuat tulang punggungnya merinding, itu telah berubah menjadi warna merah menyala. Sementara itu ada cairan yang mengalir di bawah kulitnya dan terlihat sangat aneh. Meskipun ada perubahan dalam penampilannya, ketika boneka jiwa darah itu muncul, itu masih membawa gelombang kejut yang sangat mengerikan. Gelombang kejut ini samar-samar muncul. Dan ketika Lindong merasakan gelombang kejut itu, bahkan dia tanpa sadar menelan ludahnya. Bagaimanapun dia mengerti bahwa berdasarkan kekuatannya saat ini, jika dia bertarung melawan boneka jiwa darah, dia mungkin akan dikalahkan dalam waktu kurang dari 10 pertarungan. Pada saat ini ketika boneka jiwa darah mulai muncul, seolah-olah 5 binatang iblis tahap setengah langkah menuju Nirvana mendeteksi bahaya. Saat semburat ketidakpastian dan ketakutan melintas di mata merah darah mereka yang gelisah. Pergi. Namun saat ini Lindong jelas tidak berencana memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Setelah dia berlari begitu lama untuk memikat orang-orang itu ke sini, segera dia mengacungkan jarinya sebelum sebuah perintah bergema dari mulutnya. Begitu perintahnya terdengar, kilatan menakutkan tiba-tiba melintas di mata boneka jiwa darah itu, yang telah melayang di udara seperti patung. Kemudian tubuhnya bergerak sebelum segera berlari menuju 5 binatang iblis tahap setengah langkah menuju Nirvana. Ketika mereka melihat boneka jiwa darah menyerbu ke arah mereka, 5 binatang iblis tahap setengah langkah menuju Nirvana dengan cepat mundur. Seolah-olah mereka telah mendeteksi seberapa kuat boneka jiwa darah itu. Saat ini kecepatan mereka pasti tidak ada bandingannya dengan boneka jiwa darah. Oleh karena itu dalam sekejap mata, boneka jiwa darah itu muncul di depan 5 binatang. Boneka jiwa darah itu muncul di depan 5 binatang iblis. Saat itu melambaikan tinjunya yang berdarah, kekuatan yang tak terlukiskan muncul di udara, sebelum dengan kejam menghantam binatang iblis. Pada saat yang sama, Lindong terkejut melihat binatang iblis besar itu terbelah menjadi 2 oleh pukulan boneka jiwa darah. Pembunuhan instan dengan 1 pukulan saja langsung menyebabkan binatang iblis langsung mati. Pada saat ini bahkan Lindong tanpa sadar menghirup udara dingin. Lagi pula, agar dia bisa menangani binatang iblis tahap setengah langkah menuju Nirvana, dia harus menggunakan seni bela diri yang kuat dan menggunakan tombak tulang buaya surgawi yang Dia harus menggunakan seni bela diri yang kuat dan menggunakan tombak tulang buaya surgawi yang mematikan untuk membunuhnya. Namun saat ini boneka jiwa darah mampu menghancurkan binatang iblis yang kuat itu dengan 1 pukulan. Pada saat ini 4 binatang iblis yang tersisa marah oleh boneka jiwa darah. Segera rona merah di mata mereka meningkat. Sementara itu gelombang kejut yang kuat untuk melenyapkan gunung menghujani boneka jiwa darah. Karena boneka jiwa darah mampu menyaingi seorang praktisi panggung Nirvana,
Serangan balik gabungan keempat binatang iblis itu tidak bisa berbuat banyak untuk melawannya. Hanya dalam selusin pertarungan, di bawah tatapan bingung Lindong, keempat binatang iblis tahap setengah langkah menuju nirvana itu benar-benar hancur berantakan. Kabut berdarah menyebar dan semua binatang iblis di sekitarnya begitu terpana oleh pemandangan ini sehingga mereka tidak lagi berani menyerang. Sangat kuat. Kejutan di mata Lindong dengan cepat menghilang sebelum dia digantikan dengan kegembiraan. Kemudian dia melambaikan telapak tangannya. Sebelum 5 kristal iblis di dalam 5 binatang iblis tahap setengah langkah menuju nirvana semuanya mendarat di tangan Lindong. Begitu kristal iblis mencapai tangannya, Lindong mengaktifkan kekuatan pelahapnya sebelum dia melahapnya begitu saja. Aliran nirvana ki yang kaya dan instan menyembur keluar sebelum mengalir melalui tubuh Lindong dan menyebabkan Yuan ki di dantiannya menguat. Pada tingkat ini, aku harus dapat mencapai tahap manifestasi puncak dengan segera, ucap Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Ketika dia merasakan kekuatan Yuan mengalir di dalam dantiannya serta sensasi terbakar di tubuhnya, 5 kristal iblis ini secara praktis setara dengan beberapa ribu pil nirvana. Oleh karena itu dengan menelannya dalam satu tegukan, itu secara alami dapat bermanfaat baginya. Seharusnya ada binatang iblis setengah langkah menuju nirvana lainnya di dalam gerombolan iblis. Karena kau sudah keluar, kau harus menggunakan kesempatan ini untuk menghabisi mereka. Aku percaya itu akan membantumu untuk menerobos ke tahap manifestasi puncak, ucap Xiaodao muncul pada saat ini. Setelah melirik boneka jiwa darah yang melayang di udara, dia berbicara sambil tersenyum. Itu persis rencanaku, ucap Xiaodao. Mendengar kata-kata Xiaodao, Lindong dengan lembut tersenyum. Ada binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya di gerombolan iblis dan harus ada beberapa binatang iblis setengah langkah menuju nirvana di dalamnya. Awalnya Lindong ingin membunuh mereka. Itu akan membutuhkan banyak usaha untuk menemukan mereka. Namun saat ini tanpa sengaja mereka muncul di hadapannya. Karena itu bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan seperti itu? Ayo pergi. Lindong adalah orang yang tegas. Karena dia memiliki cortical devouring, dia tidak perlu takut akan efek supresif dari malam hari. Selanjutnya dia memiliki perlindungan dari boneka jiwa darahnya. Dan bahkan jika dia bertemu dengan monster iblis tingkat nirvana, dia bisa melarikan diri dengan aman. Selain itu binatang iblis yang kuat itu harus berada jauh di dalam pegunungan dan pada saat ini Lindong melambaikan lengan bajunya. Sebelum boneka jiwa darah itu sekali lagi terbang ke lengan bajunya. Setelah itu sosoknya berlari keluar sebelum dia berlari ke arah lain. Gerombolan iblis di pegunungan guntur granit sangat besar. Oleh karena itu saat dia melakukan perjalanan, Xiaodao membantunya juga untuk mengeluarkan aura yang menyelimuti Lindong. Ini membantunya mencegah binatang iblis lainnya menyerang. Berkat perlindungannya, di waktu berikutnya Lindong dapat mendedikasikan semua usahanya untuk menemukan binatang iblis tahap setengah langkah menuju nirvana. Karena itu dia memiliki panen yang cukup bagus. Berkat kehadiran gerombolan iblis ini, hanya dalam waktu 3 jam, dia telah menemukan total 20 setengah langkah menuju binatang iblis nirvana. Binatang iblis ini tersebar di seluruh gerombolan iblis, dan mereka tidak melakukan perjalanan jauh ke medan perang kuno. Ini ternyata membantu Lindong. Berkat kekuatan yang kuat dari boneka jiwa darahnya, binatang iblis setengah langkah ke tahap nirvana ini yang diwaspadai banyak orang, semuanya benar-benar direduksi menjadi kristal iblis setelah perjuangan yang sia-sia. Sebelum mereka mendarat di tangan Lindong, saat pertempuran menakutkan terjadi antara manusia dan binatang, tidak ada yang menyangka bahwa akan ada sosok seperti hantu yang bebas berkeliaran. Sebelum dia benar-benar mengambil semua binatang iblis setengah langkah menuju nirvana yang kuat. Sama seperti dia sedang memanen gandum. Pertempuran besar berkecambuk di tengah pegunungan dan pertempuran menakutkan akhirnya menunjukkan tanda-tanda berakhir hanya ketika malam berangsur-angsur memudar. Pada saat ini terlihat Lindong duduk dengan diam di atas pohon besar di tengah hutan. Saat dia menundukkan kepalanya dan berbalik untuk melihat gerombolan iblis yang mundur, senyuman muncul di wajahnya. Kemudian dia membalik telapak tangannya sebelum 20 kristal iblis merah menyala seukuran telapak tangan melayang di depannya.
Ketika sejumlah besar kristal iblis ini muncul bersama, Nirvana Ki yang kaya langsung muncul dan menyebabkan mata Lindong terbakar habis. Dengan kristal iblis ini, kekuatannya akan melonjak sekali lagi. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.